Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Reza. Selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini Andi Kumala dan juga Reza Baluel kembali hadir untuk menemani Anda di hari Sabtu pagi ini untuk menghadirkan informasi-informasi update. Meskipun ini masih dalam suasana berpuasa, masih lancar puasanya Reza? Alhamdulillah lancar 2 hari kemarin ya. Tapi persiapan Lebaran ternyata sudah dilakukan oleh sebagian iya. orang. Malah gimana persiapan Lebarannya? Aku sih belum ya. Paling scrolling itu live itu ya. Jualan. Nah, ngomongin soal jualan, nanti kami hadirkan pemirsa informasi langsung di mana nanti ada pasar Tasik yang biasanya masyarakat tuh belanja baju Lebaran di sana begitu. Walaupun masih hari ketiga Ramadan ya. 27 hari lagi. Oke, nanti kita hadirkan, namun kita berikan dulu informasi-informasi penting untuk pemirsa. Ini tim Satlantas Polres Sidoarjo menggelar razia balap liar pasca subuh di bulan Ramadan. Ini tepatnya di kawasan Jalan Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Dan dalam razia ini petugas berhasil menggagalkan aksi balap liar dan menyita ratusan motor. Nah, ini seperti biasa ya, kalau bulan Ramadan tuh pasti ada aja trek-trekan, balap liar yang sekali lagi kami ingatkan pemirsa jangan dicontoh ya. Kami hadirkan untuk Anda informasinya saat razia balap liar yang digelar oleh tim Satlantas Polresta Sidoarjo, ada sejumlah pemotor baik peserta maupun penonton aksi balap liar yang langsung lari saat melihat anggota polisi datang menyergap mereka. Namun berkat kesigapan dari petugas, ada ratusan pemotor yang berhasil ditangkap berikut dengan kendaraannya untuk kemudian dibawa ke Mako Polresta Sidoarjo. Razia balap liar ini digelar sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat yang resah dengan adanya aksi balap liar tersebut. Sebagai efek jera, polisi akan memanggil orang tua dari sejumlah pemotor yang ditangkap dan meminta mereka untuk buat surat keterangan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara itu untuk motor yang disita, pemilik kendaraan bisa mengambil kembali dengan menunjukkan kelengkapan dokumen dan juga peralatan kendaraan serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Nah, ini tolong knalpotnya juga diperiksa ya Pak Polisi ya. Mungkin jangan sampai knalpot kasih semua ya. Betul, knalpot brong yang memang berisik ganggu masyarakat, terutama mereka yang lagi puasa ataupun bersiap-siap sahur biasanya subuh-subuh. Habis itu kan mau beribadah juga. Iya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ada truk trailer yang tertemper kereta Bandara Soekarno-Hatta saat melintas di perlintasan stasiun Poris Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten pada kemarin pagi. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, tampak detik-detik saat kereta bandara menabrak truk trailer yang diduga tersangkut di lintasan kereta Poris Gaga Cipondo. Bagian depan kereta membentur keras badan truk trailer sehingga membuat truk terseret sejauh 100 meter dari badan jalan karena kencangnya laju kereta. Diduga truk trailer tersangkut di median rel kereta karena kondisi perlintasan kereta yang menanjak dan licin. Truk sempat berhenti lama hingga kereta bandara dari arah Jakarta tiba di perlintasan. Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Proses evakuasi kereta bandara dan truk trailer kini dilakukan petugas gabungan. Ini terjadi kemarin ya, dan proses evakuasinya memang sudah dilakukan. Kalau lihat di sosial media, kasihan juga kemarin ada beberapa yang nggak tahu, sehingga persiapan menuju ke bandaranya juga harus memilih alternatif lain. Iya, sejumlah penumpang terlantar juga ya akibat kejadian ini. Kita ke kabar lainnya, kakek dan cucu tewas tertimbun tambang ilegal longsor di Desa Limbong, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Warga mengangkat bongkahan batu berukuran besar dengan menggunakan tali tambang untuk mengeruk tanah dan lumpur yang menimbun kedua korban. Kedua korban ini baru bisa dievakuasi 3 jam kemudian setelah warga berupaya mengevakuasi material longsor. Keduanya diketahui sedang berada di dalam tambang dan kemudian tiba-tiba terjadi tanah longsor hingga akhirnya keduanya tertimbun. Pihak Polresta Mamuju sudah pernah menutup tambang ilegal tersebut, namun warga sekitar kembali membuka tambang tersebut. Kita bergeser ke Jawa Barat, pemirsa. Ada yang viral, seorang pelaku pencurian ponsel warga saat hendak ditangkap naik menuju ke atap. Ini kejadiannya terjadi di wilayah Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.
Inilah video amatir yang viral saat petugas kepolisian sektor Buah Batu Polrestabes Bandung dibikin repot oleh seorang pria yang diduga telah melakukan pencurian di sebuah warung milik warga. Awalnya terduga pelaku datang pura-pura bertamu dan meminta minum air putih. Namun diduga pelaku yang terpengaruh minuman alkohol tiba-tiba ngamuk dan membanting barang-barang yang ada di warung korban. Setelah itu lari ke dalam kamar korban lalu mengambil tas yang berisikan 4 buah ponsel. Setelah itu korban lari ke atas genting. Di sana pelaku sempat melempari warga dan petugas, bahkan sempat membuat repot petugas sebelum akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Buah Batu. Ini udah mencuri bikin repot juga ya petugas yang ada di sana. Yang berikutnya juga bikin kita khawatir pemirsa. Ini ada informasi seorang warga negara asing asal Selandia Baru yang mengamuk saat tadarusan terjadi di salah satu musola di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa terjadi Kamis pagi ini menjelang sahur tepatnya. Warga negara asing tersebut berusaha membuat keributan di saat warga sedang tadarusan di salah satu musola yang tidak jauh dari tempat tinggal bule tersebut. Bule ini berteriak sambil marah-marah pemirsa karena terganggu dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari pengeras suara yang ada di musola. Bahkan sambil membawa parang, sempat masuk ke dalam musola dan merusak mikrofon di sana. Sejumlah warga dan jemaah musola berusaha menghalau tindakan anarkis bule tersebut, bahkan sempat terjadi keributan. Bule ini merupakan pemilik salah satu villa di Gili Trawangan. Warga menyesalkan tindakan lamban pihak kepolisian setempat merespons konflik ini karena berkaitan dengan kondisivitas kawasan wisata Gili Trawangan. Ini sempat viral ya, memang di media sosial aksi bule ini mengamuk. Mungkin perlu ada komunikasi dan dialog secara baik-baik. Betul. Kita ke informasi berikutnya, seorang ibu rumah tangga di Sampit, Kalimantan Tengah nekat melakukan perlawanan saat dirinya kemudian memergoki seorang pria yang tiba-tiba masuk ke kamar tidurnya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius di bagian kepala dibacok pelaku dengan parang. Korban ini bernama Marni, warga perumahan Pandawa di Sampit, Kalimantan Tengah, yang terpaksa harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Murjani akibat dilukai oleh seorang pria yang diduga berniat hendak merampoknya. Peristiwa ini terjadi pada Jumat sekitar pukul 2.30 saat warga siap-siap untuk santap sahur. Korban yang masih tidur tiba-tiba terbangun setelah menyadari ada seorang pria yang menindih kepalanya dengan bantal sambil berucap menanyakan harta korban. Rupanya korban tidak mau menyerahkan dan nekat melakukan perlawanan dengan cara mendorong pelaku sehingga pelaku terlempar. Perlawanan ini rupanya membuat pelaku semakin kalap dan langsung membacok bagian kepala korban dengan senjata tajam jenis parang. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polsek Ketapang dan saat ini petugas tengah berupaya melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan perampokan ini. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani kesepakatan tarif perdagangan timbal balik atau resiprokal, dan poin utama kesepakatan tersebut adalah penurunan tarif impor terhadap produk asal Indonesia menjadi 19%. Selain itu, sejumlah komoditas Indonesia mendapat perlakuan khusus dalam bentuk pengenaan tarif 0%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani kesepakatan tarif perdagangan resiprokal atau timbal balik kedua negara di Washington DC pada Kamis waktu setempat. Perjanjian tarif perdagangan ini tertuang dalam dokumen Implementation of the Agreement Toward New Golden Age US-Indonesia Alliance. Poin utama kesepakatan tersebut adalah penurunan tarif impor terhadap produk asal Indonesia menjadi 19%. Sebelumnya, AS mengenakan tarif impor sebesar 32%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan beberapa komoditas Indonesia yang mendapat perlakuan khusus dalam bentuk pengenaan tarif 0%. Dalam ART ini ada 1.819
pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menilai kesepakatan tarif perdagangan resiprokal dapat meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara. Hasilnya sangat baik buat Indonesia untuk membuka pasar ke Amerika yang merupakan pasar dagang kedua terbesar untuk Indonesia. Nah, ini kita lihat ternyata banyak sekali produk-produk kita yang 0%. Seperti misalnya kopi, karet, palm oil, tapi juga untuk barang-barang yang produksinya, barang mentahnya juga dari Amerika. Dan ini akan membantu sekali buat garment, tekstil, furniture, mebel maksudnya. Nah, jadi semua ini benar-benar menjadi suatu berita baik, apalagi juga dibarengi dengan upaya untuk saling menginvestasi. Kesepakatan ini menjadi momen penting karena merupakan hasil proses negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada April 2025. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Fatima Albar, TV One mengabarkan. We would like to invite you to take your seats, please. Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya kepala negara yang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat. Kedua kepala negara ini menandatangani perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk menetapkan tarif dagang dari 32% menjadi 19%. Berikut pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dari Amerika Serikat. Topik yang dibicarakan Pak Menteri SDM, kemudian Dirut Pertamina. Jadi kemarin itu setelah selesai, jadi Bapak Presiden melakukan bilateral dengan Presiden Donald Trump. Jadi kemarin ada lebih dari 15 kepala negara dan pemerintah gitu ya. Jadi kemudian satu-satunya kepala negara yang melakukan bilateral dengan Presiden Trump itu salah satunya dan satu-satunya adalah Presiden Prabowo. Kemudian di situ juga dilaksanakan penandatanganan langsung perjanjian, yang mana saya mau ingatkan lagi, jadi perjanjiannya memang 19%, menjadi 19%. Dari sebelumnya tahun lalu itu 32%, menjadi 19% gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tarif 0% untuk 1.819 produk unggulan, khususnya di bidang pertanian dan industri, kopi, kakao, minyak kelapa sawit, kemudian semikonduktor itu. Kemudian setelah pelaksanaan penandatanganan, kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Trump melaksanakan pertemuan kurang lebih sekitar 30 menit. Tentunya banyak pembicaraan di sana dan kita tunggu. Mungkin dalam waktu dekat yang sekarang 19%, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Itu aja mungkin. Ya, saya rasa cukup rekan-rekan semua. Terima kasih. Tadi Bapak Menteri SDM sudah menjelaskan secara detail, teknis, kemudian apa isi perjanjiannya, kemudian apa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia, gitu ya. Jadi terima kasih Pak Menteri, Pak Dirut Pertamina, Pak Dubes. Terima kasih rekan-rekan media semua. Terima kasih. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menghadiri forum strategis US-Indonesia Economic Dialogue di Amerika Serikat. Ya, pemirsa, dalam pertemuan ini, Kadin Indonesia resmi menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi bisnis terkemuka dari Amerika Serikat untuk meluas akses pasar produk Indonesia di Amerika Serikat, sekaligus menarik investasi asing ke dalam negeri. Kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia kembali terbukti. Mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Kadin Indonesia turut mengawal penandatanganan ada 11 MOU strategis senilai 38,4 miliar dolar Amerika Serikat dalam forum tersebut. Langkah besar ini bukan sekedar angka pemirsa, melainkan wujud nyata komitmen Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi di sektor masa depan.
Langkah ini diambil untuk memperbesar peluang bagi pengusaha dari investor Indonesia dalam menembus pasar Amerika Serikat. Forum ini juga melibatkan US Chamber of Commerce dan US Indonesia Society. Tadi kita tanda tangan antara Kadin dan US ASEAN Business Council. Nah, intinya ialah bagaimana kita bisa memperbesar pasar buat para pedagang kita, para investor dari Indonesia, para pengusaha dari Indonesia untuk bisa mengakses pasar di Amerika. Contoh saja, untuk alas kaki, Indonesia itu ekspor sekitar 120 juta dolar, sedangkan Vietnam 600 juta dolar. Nah, hampir 4-5 kali lipatnya. Jadi sekarang Indonesia mempunyai kesempatan untuk meningkatkan itu semua selama bisa tetap kompetitif. Secara daripada tarif harusnya kompetitif. Tapi Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan tentunya jumlah daripada perdagangan yang tentunya akan membawa pertumbuhan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan dukungan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Board of Peace untuk mewujudkan impian perdamaian di Gaza, Palestina. Prabowo menegaskan komitmen nyata mendukung perdamaian Palestina dengan mengerahkan 8.000 pasukan atau lebih yang akan tergabung dalam pasukan stabilisasi internasional. Indonesia juga ditunjuk sebagai wakil komandan International Stabilization Force atau ISF dalam pertemuan tersebut. Lantas, dapatkah komitmen Prabowo untuk mewujudkan perdamaian di Palestina benar-benar terwujud? Tim TV One mengabarkan. Ya, pertemuan negara-negara dalam pertemuan BOP kemarin juga menjadi perbincangan tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia internasional, di mana tujuan utama dari perdamaian antara Palestina dan juga Israel ini sepertinya pelan-pelan mulai terwujud ya. Iya, dan kemudian kita mendapatkan mandat atau posisi yang strategis dalam pasukan stabilisasi internasional dalam forum BOP tersebut. Nah, ini memunculkan pertanyaan sebenarnya, apakah ini nantinya akan mendukung perwujudan perdamaian sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto, atau nantinya seperti apa mekanismenya dan juga tantangan yang akan dihadapi oleh pasukan perdamaian kita yang akan dikirim di sana. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian ada juga Mas Hasibullah Satrawi, analis Timur Tengah. Selamat pagi. Pagi Mbak Lala dan Mas Reza. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa, terima kasih. Saya mau ke Mas Kurnia dulu nih. Terkait dengan posisi kita, peran kita ditunjuk sebagai wakil komando di ISF. Apa sebenarnya keistimewaan yang kita dapatkan dan apa kewenangan kita dalam posisi ini di sana nanti? Ya, yang pertama saat pertemuan Board of Peace kemarin, Mayor Jenderal Jasper Jeffers itu mengumumkan 2 informasi penting. Informasi penting pertama adalah sudah ada 5 negara yang siap mengirimkan pasukan perdamaian, salah satu di antaranya adalah Indonesia. Kemudian yang kedua yang tadi disampaikan, Indonesia ditawarkan menjadi wakil komandan ISF. Dan tawaran itu tentu kita sambut baik. Dan apa konteks dan apa latar belakang dari penunjukan Indonesia sebagai wakil komandan ISF ini? Yang pertama misalnya ini merupakan perwujudan atau cermin dari kebijakan yang konsisten dari pemerintah dalam hal diplomasi perdamaian Palestina. Karena ini sudah digelorakan sejak lama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ISF atau pasukan perdamaian ini kan bukan cerita yang baru lagi. Bayangkan 12 tahun setelah Indonesia merdeka, kita sudah turut aktif mengirimkan pasukan perdamaian saat itu tahun 1957 ke Mesir. Dan juga poin yang ketiga, ada kepercayaan dari dunia internasional kepada Indonesia karena Indonesia dibayangkan dapat menyelesaikan atau membantu penyelesaian
konflik di Gaza ini secara konstruktif dengan mengedepankan keberpihakan. Keberpihakan ke siapa? Bukan keberpihakan ke negara tertentu, tapi keberpihakan kepada aspek kemanusiaan. Maka dari itu tadi kalau pertanyaannya apa yang akan dilakukan ISF nanti di Gaza, khususnya kontingen Indonesia, karena Presiden menyebutkan ada 8.000 pasukan yang akan secara bertahap ke sana. Ini bukan pasukan pertempuran. Ini adalah pasukan kemanusiaan, pasukan perdamaian yang nantinya di sana akan memastikan tidak ada lagi konflik di sana, membantu aspek kesehatan dan juga konstruksi di sana. Jadi peran Indonesia sebenarnya cukup signifikan, apalagi memegang tongkat komando sebagai wakil komandan ISF ke depan. Itu mungkin. Termasuk lokasinya ya, dipilih kalau dari data yang kami dapatkan, pasukan Indonesia nanti akan ditempatkan di Rafah ya. Perbatasan untuk membantu, salah satunya adalah pembangunan dari Palestina sendiri. Ada beberapa hal kenapa aspek atau lokasi perbatasan itu menjadi penting. Yang pertama misalnya pasukan ISF untuk mencegah adanya pertukaran senjata ilegal misalnya, yang dapat memicu konflik baru. Kemudian yang kedua, jalur perbatasan itu untuk diamankan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza. Itu sebenarnya kenapa titik perbatasan itu menjadi amat krusial bagi Indonesia. Baik, saya mau ke Mas Hasibulah. Mas, kalau kita lihat negara-negara kemudian yang menyatakan kesediaannya untuk ikut bergabung dalam ISF ini, termasuk Indonesia, kalau kita lihat ya, negara-negara ini kekuatan militernya paling bagus mungkin Indonesia ya. Kalau kita lihat Turki yang kita lihat juga pasukan militernya termasuk cukup kuat, tidak bergabung dalam ISF. Pandangan Anda gimana, Mas? Ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Lala, perkenalkan saya menyampaikan dua hal sebagai pengantar. Yang pertama, saya menghormati segala macam inisiatif untuk menciptakan perdamaian di Gaza, termasuk melalui forum BOP atau melalui resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB. Kenapa kita perlu hormati ini? Karena kita sadar BOP ini terutama lahir di tengah kontroversi, perbedaan pandangan yang semakin hari semakin menguat. Tidak hanya dalam konteks global di dunia, bahkan di Timur Tengah, tapi juga di Indonesia. Ada orang yang langsung secara hitam putih bergabung sama dengan A, tidak bergabung sama dengan B. Padahal konteksnya menurut saya jauh lebih berwarna dan cair ketimbang situasi tadi. Nah, oleh karena itu yang kedua menurut saya pemerintah harus jangan lelah untuk menjelaskan kepada publik, ini Mas tadi, untuk menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, termasuk misalkan yang banyak disorot oleh orang, kenapa ketika negara-negara Eropa menolak dengan BOP, justru Indonesia menerima. Saya menganggap ini adalah perspektif mandiri. Jadi Indonesia harus mandiri, tidak perlu ikut Eropa atau Timur Tengah, karena sekali lagi konteksnya berbeda. Kalau Eropa menolak, menurut saya tidak terlepas dari pertimbangan bahwa Trump ini sudah mulai vis-a-vis dengan mereka di Greenland katakan begitu. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Eropa kecuali menegakkan marwah di saat katakanlah diinjak-injak dan kurang dihormati oleh kebijakan-kebijakan yang disampaikan atau direncanakan oleh Trump. Indonesia masih jauh lebih netral, sehingga saya senang kalau kemudian kita bisa membangun perspektif yang mandiri. Kalau kita menerima bukan karena tidak suka atau suka dengan kelompok tertentu, tapi karena kepentingan nasional kita, visi kita tentang dunia itu ada di situ. Nah, oleh karena itu yang ketiga, menjawab pertanyaannya tadi, kenapa kok Indonesia katakanlah memilih ISF ini bergabung padahal beberapa negara seperti Turki katakan tidak terlibat. Ada satu konteks yang ingin saya selalu sampaikan, ini adalah perang yang berkepanjangan di antara anggota keluarga besar dalam tanda kutip, di antara Hamas dengan Israel yang sangat ekstrim ini. Nah, para pihak termasuk Amerika, kemudian negara-negara termasuk Turki, kita anggap sebagai keluarga besar yang mencoba
dalam tanda kutip memaksa kepada dua belah pihak ini untuk mulai menerima konsep perdamaian. Itu konsepnya bisa dalam bentuk resolusi 2803 DKPBB tadi atau BOP ya, yang itu sudah menjadi poin-poinnya, dan kita lihat sikapnya Hamas sebenarnya tidak setuju dengan resolusi 2803 karena konsep itu kalau dipelajari, dan menurut saya nanti bisa disampaikan ke publik apa adanya, itu jauh lebih merugikan Hamas, konsep resolusi 2803 itu. Karena misalkan sudah diminta bahwa tugas ESF adalah melakukan demilitarisasi atau pencabutan senjata. Artinya apa? Berhadapan dengan Hamas. Tapi lagi-lagi ini bukan maunya kita. Ini maunya resolusi yang sudah disetujui oleh dunia, oleh 13 berbanding 0 di Dewan Anggota Tetap Keamanan PBB, DKPBB. Artinya apa? Memang ada bias, tapi yang menciptakan bias bukan Indonesia, bukan kita, tapi memang normanya yang sekali lagi, ini konteksnya lagi-lagi, kalau kita bicara tentang di Palestina sekarang, kadang-kadang yang kita anggap sebagai ideal, itu tidak selalu seperti itu di sana. Mungkin dikatakan ini nggak ideal, tapi sekarang yang menjadi kebutuhan bagaimana mereka bisa damai, bisa makan, bisa tidur, bisa mendapatkan kebutuhan yang layak, yang itu tidak didapatkan oleh mereka sekarang di Gaza. Ini konteksnya. Mungkin orang Indonesia damai, oh kita ingin nggak ada serangan sama sekali. Itu di Indonesia. Tapi di Palestina hari ini kita ingin merdeka besok kalau bisa. Tapi siapa yang punya kekuatan itu? Nah, oleh karena itu, itulah tadi konteksnya kenapa kemudian beberapa negara nggak masuk. Karena tadi nggak diterima oleh salah satu pihak. Misalkan Israel. Israel memasang garis merah atau keberatan terhadap pelibatan pasukan dari Turki dan Qatar yang dianggapnya terlalu pro-Hamas. Jadi bukan karena mereka Israel ini ngambil untung dari BOP. Justru Israel juga sama dengan Hamas tidak setuju atau tidak sepenuhnya happy dengan BOP ini. Karena itu menurut saya Mas Reza dan Mbak Lala, bagian dari tugas pasukan kita nanti adalah yang pertama tentu membawa visi besar Indonesia tentang dunia ini. Kalau dalam konteks Gaza, yang pertama adalah perdamaian, solusi dua negara, dan yang paling penting dijiwai adalah bahwa kita ini nasionalisme yang berkemanusiaan, kalau istilahnya Bung Karno. Kita itu nggak sombong, kita itu nggak tinggi diri, menghormati kemerdekaan orang secara baik. Dan yang kedua, secara teknis, maka pasukan kita berarti harus bisa komunikasi secara baik dengan dua pihak paling tidak. Dengan Hamas dan warga Palestina dia harus diterima, karena ini akan menjadi konteksnya. Tapi kalau dia koordinasi dengan Israel, juga tidak kemudian ditolak oleh Israel. Itu logika paling dasar kita menjadi mediator. Cukup sampai di situ, Mas Kurnia. Yang cukup menarik adalah tadi sempat dikatakan bahwa posisi Indonesia lokasinya sudah aman di Rafah begitu. Tapi apa yang menjamin bahwa pasukan perdamaian kita yang katanya minimal 8.000 akan dikirim ini, keamanannya seperti apa ketika memang nanti tiba-tiba ada serangan dari Israel? Iya, 8.000 itu kan tidak sekaligus berangkat. Kemarin Presiden juga sudah mengatakan akan ada tim yang terlebih dahulu untuk mengecek lokasi, memastikan agar kondisi di sana memang dapat dimasuki oleh banyak pasukan ke depan. Dan juga tentu informasi-informasi apalagi yang dikirimkan ke sana kan bukan hanya dari negara Indonesia. Pasti saling bertukar informasi, apalagi informasi intelijen untuk mengecek di sana bagaimana kondisi di sana, apakah rawan terjadi konflik. Dan yang terpenting adalah catatan pasukan Indonesia yang dikirim ke sana tidak diperkenankan mengangkat senjata untuk berperang. Yang diperkenankan adalah mengangkat senjata untuk membela diri. Dan tentu kita tahu medan di sana bukan medan yang mudah, maka dari itu pasukan yang dikirim juga harus pasukan yang sudah bersiap diri, sudah mawas diri, agar tidak terjadi serangan justru berbalik ke Indonesia. Namun kekhawatiran itu kami yakin sudah difikirkan lebih lanjut oleh TNI, oleh pemerintah, Kementerian Pertahanan, agar tidak hanya menjamin keamanan di sana, tapi yang juga terpenting adalah menjamin putra-putri bangsa yang dikirimkan ke sana untuk misi perdamaian ini. Berarti clear ya Mas, jika memang ada situasi atau eskalasi konflik yang mengancam keamanan dari pasukan kita, mereka boleh mengangkat senjata, tapi mandat utamanya adalah misi kemanusiaan. Mengangkat senjata itu dalam konteks membela diri. Dan itu adalah pertahanan terakhir dari pasukan. Jadi mandat ke sana itu
adalah mandat untuk perdamaian, mandat untuk membantu warga di Gaza, dan juga mandat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak sebagaimana tadi disampaikan, komunikasi dengan Israel, komunikasi dengan Palestina, karena prinsip utama aras politik kita dalam konteks Gaza ini adalah two-state solution, solusi dari dua negara. Oke, Gitu. Mas Kurnia, saya bisa menyinggung sedikit apa tadi yang Mas Hasibullah bilang mengenai peran pemerintah yang seharusnya memberikan informasi, tapi pembicaraan di masyarakat, warganet membicarakan mengenai tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, tapi sama-sama berada dalam BOP. Tanggapan Anda seperti apa? Bisa dijawab saja dah, Mas. Kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan saja, tetap bersama kami. Achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Kita lanjutkan lagi dialognya, Mas Kurnia. Tadi sebelum jeda kan kami sempat menanyakan mengenai posisi kita yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi sama-sama berada dalam Board of Peace, begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Sebelum pertemuan Presiden dalam BOP, Board of Peace, itu ada pertemuan Menteri Luar Negeri, Pak Sugiono, di PBB. Yang disampaikan Pak Sugiono, Pak Menlu itu sangat tegas mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional, tepatnya itu di tepi barat Palestina. Karena ada aspek pelanggaran hukum di sana dan disebut secara langsung. Dan kaitan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hari ini dan kita selama ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel secara formil. Sehingga penting bagi pemerintah untuk menyampaikan dalam konteks BOP, dalam konteks ASF, ini bukan berpihak pada salah satu negara. Tapi berpihak memang pada faktual hari ini, rakyat Palestina itu penting untuk dibantu. Jadi bukan berarti ada satu momen, misalnya bendera Israel berjajar dengan bendera Indonesia, langsung dianggap kita dalam tanda kutip mencoba membangun hubungan dengan Israel. Faktualnya tidak ada. Karena ini misi kemanusiaan dan ini merupakan mandat dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang bukan hanya melindungi masyarakat Indonesia tapi menciptakan perdamaian dunia. Ini adalah kemungkinan yang sedang dicoba oleh pemerintah, karena apapun kemungkinan demi satu tujuan kemerdekaan Palestina itu harus dicoba. Maka dari itu kita baru memulai di Board of Peace ini, dan misi perdamaian secara konkret bukan hanya pidato, bukan hanya narasi, tapi kita diberikan kesempatan luas untuk kontribusi langsung, menerbangkan ribuan pasukan ke sana, bukan untuk berperang, tapi untuk membantu warga di Gaza dengan harapan agar ke depan mudah-mudahan bisa cepat. Harapan semua pihak kalau bisa besok masalah ini selesai, tapi proses itu sedang kita jalankan ke depan. Dan tentu pemerintah dalam hal ini mengatakan masyarakat boleh saja menyampaikan kritik, menyampaikan pesan kepada pemerintah, namun kami juga tidak berhenti untuk memberikan informasi yang terupdate dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah dalam konteks geopolitik, khususnya misi perdamaian dua negara tersebut di Gaza. Ya, mungkin ada pesan juga kali ya, menambahkan tadi pertanyaan Reza kepada masyarakat, karena kita kan tahu memang kita rakyat Indonesia ini, solidaritas kita ini sangat militan untuk Palestina. Karena itu mungkin pemerintah memang harus hati-hati ya dalam isu ini, memberikan informasi kepada masyarakat. Strategi dari pemerintah seperti apa, Mas? Iya, pada dasarnya kami menyampaikan fakta yang terjadi. Dan kami juga berulang kali menegaskan bahwa ada keinginan dan sudah mandat sejak lama untuk memastikan terjadi perdamaian di Gaza.
apalagi selama ini khususnya di PBB, dan kami juga menangkap keresahan seluruh masyarakat Indonesia di media sosial yang juga mendiskusikan tentang problematika di Gaza. Pelanggarannya serius dan pelanggarannya faktual. Dan hari ini pemerintah sedang bekerja, sedang mengusung misi kemanusiaan itu. Tentu kami berharap dukungan dari masyarakat agar proses atau apa yang kita cita-citakan, perdamaian yang abadi, perdamaian yang sejati, sebagaimana Presiden Prabowo sampaikan, dapat segera terrealisasi. Oke, Mas Hasibullah, kalau kita lihat kan sebenarnya berbagai cara sudah dilakukan dunia, tekanan internasional juga sudah dilakukan agar perdamaian terjadi antara Palestina dan juga Israel. Seberapa optimis Anda melihat adanya hadirnya Board of Peace ini, termasuk Israel yang masuk di dalam sana, untuk cita-cita perdamaian di antara kedua negara tersebut mungkin bisa juga terjadi? sampai kemerdekaan Palestina, Mas? Iya, boleh nggak saya nambahin masukan juga ini? Mumpung ada yang berwenang di sini gitu kan, kan dari masyarakat juga Mas Kurnia gitu. Tapi nanti saya akan berakhir di pertanyaannya Mas Reza dan Mbak Lala tadi. Saya terus terang menyimak perdebatan ini di masyarakat ya. Jadi memang harus direspon dengan respon yang bersatu dan kuat dari pemerintah menurut saya. Dan yang pertama mungkin masukannya jangan masing-masing lembaga, masing-masing orang punya statement. Ini kan ada beberapa versi, ada versi Kemlu, ada versi KSP, ada versi TNI, ada versi Badan. Jadi kalau kemudian ini beda-beda, saya khawatir justru menimbulkan penafsiran dan perbedaan nanti yang lebih banyak lagi karena kurang terorganisir dengan baik. Jadi masukan saya penting diorganisir sedemikian rupa agar membantu masyarakat untuk memahami substansi utamanya. Dan yang kedua, nah ini yang saya ikutin ya, kadang-kadang di sebagian perwakilan pemerintah itu mungkin maunya memberikan penenang kepada masyarakat dengan kadang-kadang secara konseptual terlalu melangit atau janji-janji surga. Misalkan soal kemerdekaan Palestina, siapa yang tidak ingin kemerdekaan Palestina? Tapi titik kita sekarang mungkin masih ada di langkah 1, 2, dan 3. Jadi jangan kemudian diberikan sajian kepada publik, ini kita di sini, besok akan menjadi merdeka. Dan Israel akan saya tangkap dengan ini semua, misalkan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu penting menurut saya basis daripada penjelasan pemerintah itu berlandaskan kepada katakanlah norma-norma, aturan-aturan yang memang sudah disetujui, walaupun mungkin ada kurang adil di situ. Misalkan resolusi 2803, bagi saya itu kurang adil bagi Hamas. Hamas menolak itu, tapi lagi-lagi ini sudah menjadi resolusi. Dunia sudah menyetujui itu. Nah, kalau pemerintah menyatakan itu, bukan mau kita. Karena sekali lagi ini sudah ada persoalan yang seperti itu. Kita hanya, mungkin kalau dalam logika Islam, menggunakan logika mudarat yang lebih kecil daripada mudarat yang lebih besar. Jadi pilihannya adalah terbatas. Nah, oleh karena itu yang terakhir tadi pertanyaannya, sejauh mana optimis, saya terus terang tidak terlalu optimis juga kepada ini. Cuman ini satu-satunya sekarang ya, karena ini juga dibelah di sana sini di publik saya lihat solusi yang tersedia. Coba kita lihat. Sebenarnya September kemarin kita masih punya 2. Ada solusi versinya Trump katakan begini dengan solusi versinya Arab Saudi dan Prancis dengan solusi 2 negara. Tapi kalau kita ikutin perkembangannya, proposal ini lalu coba dilebur semangatnya dalam resolusi 2803. Karena itu 2803 di KPBB itu juga salah satunya merujuk kepada semangat solusi 2 negara yang diajukan oleh Perancis dan Arab Saudi dalam sebuah pertemuan di markas PBB tadi. Nah, oleh karena itu beberapa orang mengatakan dan saya setuju, ini opsi tidak ideal yang ada, mungkin satu-satunya. Kenapa? Karena yang lain belum ada gitu. Bahwa kita ingin kemerdekaan yang sempurna secepat mungkin, saya juga ingin itu, kita semua ingin itu. Tapi siapa yang bisa mewujudkan itu? ICC sekarang juga dilecehkan sedemikian rupa sama yang namanya Netanyahu. Kalau ini bermakna, ya proposal ini bermakna bukan karena bisa menegakkan keadilan, tapi paling tidak membuat Netanyahu ini mengurangi dampak korbannya. Kalau sebelum 10 Oktober gencatan senjata diberlakukan, itu bisa ratusan orang jadi korban di Gaza. Sekarang masih terjadi, tapi angkanya barangkali lebih sedikit. Itu bagi saya lebih baik daripada
ratusan bahkan maunya kita nggak ada korban, tapi sekali lagi kita masuk dalam realitas bahwa ini sekarang terlalu dalam kebrutalannya, pelanggarannya, dan semua pihak berupaya sekarang agar pelanggaran-pelanggaran ini pelan-pelan dikurangi, kalau bisa ditiadakan, dan kalau mungkin diwujudkan menjadi negara Palestina yang merdeka, yang megah nanti. Karena harapannya begitu, tapi ini bangunan megah jangan hanya bangunannya, saya setuju, tapi kemerdekaannya yang harus megah utama. Jadi sebelum bangunan itu menjadi megah, kemerdekaannya harus menjadi megah, kebutuhan warga Palestina harus menjadi megah. Itu yang kita harapkan dan berdampingan dengan Israel. Baik. Kita juga walaupun tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita bukan bangsa yang memusuhi bangsa lain. Sekali lagi, nasionalisme kemanusiaan kata Bung Karno, kita sangat mencintai Indonesia, tapi bukan karena cinta itu kita meremehkan bangsa lain. Oke, baik. Berarti itu tadi tantangannya memang cukup besar, tidak mudah untuk menciptakan perdamaian di Gaza, tapi setidaknya ini adalah jalan yang harus kita pilih di antara pilihan yang terbatas dan kondisi yang tidak ideal. Mudah-mudahan juga ini tadi saran dari Mas Hasibullah bisa jadi masukan untuk Mas Kurnia di pemerintahan. Baik, terima kasih Mas Kurnia dan juga Mas Hasibullah atas kehadirannya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto mengaku ada kemajuan yang sudah dicapai Dewan Perdamaian Gaza BOP. Sejumlah bantuan juga sudah mengalir deras ke Gaza. Prabowo juga mengaku BOP tetap bertekad untuk berhasil dalam mencapai perdamaian Gaza. Tadi walaupun kita bertekad untuk ini berhasil karena ini memberi harapan perdamaian, ya, walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya juga ingatkan banyak kesulitan masih di depan, banyak hambatan, rintangan, ya, obstacles. Tapi ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan demi rakyat Palestina. Ya, kita tentunya komit, ya, tadi beberapa negara-negara Muslim semua menegaskan komitmen kita untuk benar-benar mencapai lasting peace and the only lasting peace. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo Subianto di hadapan para kepala negara lainnya. Pujian itu disampaikan Trump saat memberikan pidato dalam KTT Board of Peace perdana yang digelar di Donald J. Trump U.S. Institute of Peace, Washington, D.C., Amerika Serikat. Really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. The nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Pujian Presiden Donald Trump ini membuat kepala negara yang hadir di forum KTT Board of Peace bertepuk tangan, tak terkecuali dari Presiden Prabowo sendiri yang memberi hormat kepada Donald Trump. Tim TV One mengabarkan. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, pasca ditetapkannya status tanggap darurat bencana, pemerintah Kabupaten Demak bersama Satgas Teknis dari Penanggulangan Bencana membuka posko bencana di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur.
Kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana banjir di Demak yang menerjang ada 5 desa, tepatnya di Kecamatan Sayung dan Meranggen. Banjir juga menerjang perumahan Orion di Batusari, Meranggen, Demak. Pasca banjir, pemerintah Kabupaten Demak tengah memperbaiki 4 tanggul yang jebol dan jalan yang rusak. 2 tanggul sungai yang jebol diantaranya berada di aliran Sungai Tuntang, Desa Kebon Agung, dan Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya sejumlah sungai, Pak Bon. Terjangan banjir juga mengakibatkan akses jalan Semarang Purwodadi terputus. Tidak hanya di Demak, pemirsa, banjir juga merendam ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat yang terus meluas. Tim SAR gabungan terus melakukan kegiatan evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Dari pantauan kamera udara, banjir di Dusun Pangansinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat kian meluas. Ratusan pemukiman warga sudah mulai terendam banjir. Selain meluas dan air banjir semakin tinggi merendam rumah warga. Kondisi ketinggian air banjir hingga Jumat siang di titik terdalam yaitu 2 meter lebih. Tim SAR gabungan terus melakukan kegiatan evakuasi warga karena air limpasan dari Sungai Cibeet masih deras. Warga berharap banjir di tengah bulan puasa ada bantuan tempat tinggal sementara atau makanan siap saji untuk warga sahur dan berbuka puasa. Cukup memprihatinkan juga di tengah puasa-puasa harus berada di kondisi banjir. Apakah saat ini banjirnya masih cukup tinggi? Kita bergabung dengan Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat. Agung, apakah ketinggian banjir pada pagi hari ini masih cukup tinggi? Ya, malah Reza juga pemirsa, informasi terkini banjir yang terjadi di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Saat ini kami mengabarkan di titik ataupun di jalan desa yang menghubungkan antara Dusun Kampek dengan Dusun Pangasinan hingga saat ini juga banjir masih merendam ratusan rumah warga, termasuk di tempat kami saat ini mengabarkan, yang mana dapat kami gambarkan ini merupakan jalan desa yang ada di Desa Karangligar, dan kondisinya juga banjir masih merendam akses jalan desa ini sehingga aktivitas warga hingga saat ini belum dapat melakukan aktivitas secara normal. Banyak juga warga tidak dapat kembali ke rumahnya karena memang rumahnya pun masih terendam banjir. Dan kalau di tempat kami mengabarkan saat ini ketinggian air yaitu sekitar betis orang dewasa atau sekitar 40 cm, yang mana kalau kami berjalan lebih jauh lagi ke arah sana banjir masih dengan ketinggian rata-rata sekitar 2 meter lebih. Dan saat ini juga di sepanjang jalan desa ini ada sebagian warga yang sudah melakukan bersih-bersih dari banjir karena memang kalau menunggu benar-benar surut ini bersih-bersihnya cukup kesulitan karena banyak lumpur ataupun material-material yang terbawa arus banjir. Dan dapat kami gambarkan juga kepada pemirsa, memang saat ini memang memasuki di bulan Ramadan, tidak sedikit warga yang kesulitan untuk beraktivitas, dan kami coba akan bertanya dengan salah satu warga yang ada di sini. Bapak, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bisa bergabung dengan kami, Pak? Dengan Bapak siapa, Pak? Tatap. Dengan Tatap. Tatap. Ya. Ya. Pak, ini banjir di rumah Bapak sendiri sudah berapa hari, Pak? Udah sekarang hampir 2 malam. 2 malam. Iya, 2 malam. 2 malam 2 hari. Terus dengan ketinggian berapa, Pak, kalau di rumah Bapak, Pak? Kalau di Kampek sekarang ada dah sekitar 2 meter kurang. Meter 70-an, 1,70 meter.
Terus aktivitas di selama bulan Ramadan ini gimana Pak? Ya, gimana jangan nantinya kurang beraktivitas lah, paling-paling nunggu air surut dulu baru bisa ya. Terus Bapak mengungsi di mana Pak selama banjir ini Pak? Mengungsi di tempat di rumah adek yang nggak kena air. Nah, sekarang masih di rumah adek. Sekarang masih belum kena air di Kalangligar. Di daerah Kalangligar. Daerah Kalangligar yang nggak kena air. Terus untuk masak sahur ataupun berbuka gimana Pak selama ini Pak, selama banjir? Ya masak sendiri aja dengan dana sendiri sama adik-adik itu, sama adik saya di rumahnya masak sendiri. Sudah ada bantuan makanan ataupun apa-apa dari pemerintah? Untuk sekarang belum ada bantuan. Ya untuk banjir sekarang ya nggak ada bantuan. Belum ada bantuan, belum. Nggak tahu ke depannya tuh ada enggak. Pengen ada bantuan apa Pak yang dibutuhkan untuk saat ini Pak? Ya keperluan seperti lah makan, itu masak ya makan. Karena tempat masaknya banjir. Itu gitu aja. Terus banjir di desa Karangligar ini bukan kali ini saja Pak, dari tahun ini juga sudah terjadi 4 kali. Ada harapan yang akan disampaikan ke pemerintah Pak seperti apa? Ya, harapan bisa mengurangi banjir aja gitu dari desa ini, jangan sampai terlalu banjir terus, banjirnya biar cepat surut gitu, gimana lah. Ada penanganan Pak? Ada penanganan dari pemerintah gitu Pak. Terima kasih banyak Pak, silakan dilanjutkan aktivitasnya Pak, bersih-bersihnya. Dan itulah tadi perbincangan kami dengan salah satu warga yang ada di desa Karangligar, yang mana memang banjir hingga saat ini juga masih merendam ratusan rumah warga. Selain itu juga tadi kami mendengarkan hingga saat ini belum dapat bantuan terutama makanan siap saji, dan selain itu juga warga berharap ada solusi dari pemerintah daerah ataupun pusat untuk penanganan banjir yang kerap melanda di desa Karangligar ini. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di Reja. Ya, Agung, kalau kita lihat di sana kondisinya masih banjir, sementara saat ini kan bulan Ramadan, warga tentu juga butuh untuk melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan. Apakah fasilitas ibadah di sana ikut terendam banjir juga, Agung? Ya betul, kami memantau banjir sejak hari kemarin dan hingga pagi ini, yang mana memang tidak sedikit selain rumah juga sejumlah fasilitas umum terendam banjir. Salah satunya ada 2 masjid yang ada di desa Karangligar ini yang terdampak kebanjiran, yang mana memang kemarin juga tidak dapat melakukan sholat Jumat serta sholat fardu ataupun sholat taraweh, sehingga warga yang ada di tempat pengungsian melakukan sholat taraweh secara mandiri ataupun melakukan sahur dan berbuka puasa di posko pengungsian yang ada di desa Karangligar, karena memang aktivitas seperti berbuka ataupun sholat tarawih tidak dapat dilakukan di rumahnya ataupun di masjid yang ada di Dusun Pangasinan ini, karena hingga saat ini juga masih terendam banjir, Mala. Oke, baik. Terima kasih Agung Prasetyo atas laporannya. Kami harapkan memang banjir segera surut dan juga warga bisa kembali aktivitas normal, terutama di bulan suci Ramadan seperti ini. Banyak kegiatan warga yang tidak bisa dilaksanakan karena banjir. Iya, mudah-mudahan juga tadi pemerintah dan juga donatur banyak mendengarkan harapan warga untuk dapat bantuan makanan siap saji ya, karena mereka terbatas kondisinya untuk memasak. Ini kan bulan penuh berkah untuk berbagi ya. Di sana ada nih warga yang mengharapkan bantuan. Baik, terima kasih Agung. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto bersama tim Danantara bertemu 12 perusahaan investasi terbesar di dunia. Pertemuan tersebut sebagai langkah konkret Danantara sebagai perusahaan milik Indonesia yang akan mengoptimalkan aset-aset BUMN. Didampingi sejumlah menteri kabinet dan jajaran tim Danantara, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia. Pertemuan tersebut sebagai langkah nyata untuk mengoptimalkan aset-aset badan usaha milik negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangan persnya didampingi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri dan Chief
Investment Officer Pandu Syahrir. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan bahwa keberadaan Danantara merupakan terobosan yang akan membawa dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Rosan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh Danantara. Karena kita dari Danantara melakukan engagement dan juga pertemuan yang cukup intens, Pak Pandu yang kami minta melakukan pembicaraan itu, dan potensi ada beberapa kerjasama dengan mereka, karena memang kalau dilihat selama ini para perusahaan investasi besar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya. Nah, kebetulan dengan kehadiran Danantara ini, mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara, dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga, karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ada seorang bocah laki-laki di Sukabumi, Jawa Barat yang tewas dengan penuh luka bakar di sekujur tubuhnya, diduga karena dianiaya oleh ibu tirinya. Dalam video yang direkam warga, terlihat korban kritis dengan sejumlah luka yang melepuh di ruang instalasi gawat darurat RSUD Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Korban mengaku luka itu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Setelah dilakukan perawatan selama 8 jam di ruang ICU, bocah berusia 12 tahun itu akhirnya meninggal dunia. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Setukpa Polri untuk diotopsi. Ayah korban yang hadir di rumah sakit histeris, tak kuat menahan tangis saat mengetahui sang anak meninggal. Sebelumnya, kekerasan terhadap korban pernah terjadi pada 2025 lalu, namun kejadian tersebut selesai dengan dimediasi. Informasi berikutnya, seorang oknum anggota Brimob Polda Maluku di Kota Tual, Maluku diduga menganiaya seorang siswa hingga tak bernyawa. Akibat insiden ini, keluarga korban mendatangi markas Brimob untuk melakukan aksi protes terhadap oknum Brimob tersebut. Yang Anda saksikan, pemirsa, merupakan video amatir warga yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang siswa merupakan korban penganiayaan bersimbah darah di ruas jalan Kota Tual, Maluku. Korban diketahui berinisial AT, merupakan anak berusia 14 tahun, siswa madrasah di Maluku Tenggara. Korban meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Karel akibat mengalami luka usai diduga dianiaya oknum anggota Brimob. Selain korban, sang kakak yang berusia 15 tahun juga mengalami penganiayaan oleh oknum Brimob tersebut hingga mengalami patah tulang di bagian tangan kanan dan masih dalam perawatan medis. Akibat insiden ini, keluarga korban bersama dengan warga protes mendatangi markas Brimob untuk melakukan aksi protes terhadap perbuatan salah satu anggota Brimob tersebut. Kini oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalion C yang berinisial Bribda MS ditahan oleh Propam Polda Maluku. Yang berikutnya juga viral, pemirsa. Ada sebuah video yang memperlihatkan sejumlah petugas Satpol PP mendatangi ada seorang ibu pedagang sayur dan melarang sang ibu untuk berjualan. Ini viral di media sosial. Uniknya, sang ibu berdagang di depan teras rumahnya sendiri. Inilah video viral saat sejumlah Satpol PP melarang seorang ibu yang sedang berjualan sayur mayur. Peristiwa yang diketahui terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur itu memantik kesalahan warganet. Lantaran diketahui sang ibu berjualan sayur di depan teras rumahnya sendiri. Perdebatan sengit sempat terjadi antara Satpol PP dan ibu penjual sayur. Sang ibu bersikeras tak mau dipindahkan lantaran ia hanya berjualan di area rumah pribadinya.
Sementara petugas Satpol PP juga berdalih aksinya sebagai tugas menegakkan perda yang mengatur tempat khusus bagi para pedagang untuk berjualan. Bingung juga ya, ini teras rumah sendiri, tapi aturannya juga nggak boleh jualan selain di tempat yang ditentukan. Gimana ya? Betul, tapi kalau dari IMB-nya kan peruntukannya untuk rumah juga, untuk bukan buat berjualan ya. Oke. Kita ke informasi lainnya, Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Sanksi dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri Kamis 19 Februari 2026. Dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri menyatakan AKBP Didik Putra Kuncoro terbukti melanggar terkait penyalahgunaan narkotika. Selain dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat, Didik juga dikenakan hukuman penempatan khusus selama 7 hari. Dalam persidangan, komisi meyakini AKBP Didik menerima uang dan narkotika dari mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, yang sebelumnya telah diproses hukum. Uang dan narkotika itu bersumber dari bandar narkotika yang beroperasi di wilayah Bima Kota. Dengan putusan ini, AKBP Didik resmi diberhentikan dari Korps Bayangkara melalui mekanisme sidang etik internal. Di mana terduga pelanggar telah meminta dan menerima uang melalui Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota atas nama AKPM. Atau yang kemarin disebutkan adalah inisial AKPML, ya, yang bersumber dari pelaku bandar narkotika di wilayah Bima Kota. Saya ulangi, dari bandar narkotika di wilayah Bima Kota melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan sosial asusila. Sementara itu, melalui surat yang dibacakan kuasa hukumnya, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro membantah telah memerintahkan AKP Malaungi meminta uang kepada bandar narkoba Koh Erwin. Bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Koh Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. Namun dalam surat yang sama, Didik mengakui bahwa narkotika dan psikotropika yang ditemukan di dalam koper di rumah Dianita adalah milik pribadinya dan tidak berkaitan dengan AKP Malaungi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Iya pemirsa, tidak terasa 90 menit kami sudah hadir untuk Anda dengan beragam informasi, tapi jangan khawatir karena besok kita akan kembali pukul 6.30. Izinkan kami untuk pamit, saya Reza Baluel. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda, sampai jumpa.